Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan dari Waalaikumsalam IKPLN, warahmatullahi wabarakatuh. ya, rekan-rekan IKPLN dari Indonesia Power dan juga mungkin Waalaikumsalam dari warahmatullahi daerah wabarakatuh. lainnya. Ya, terima kasih telah bergabung dengan kami pada acara Zoom Kesehatan IKPLN DIP pada tanggal 17 Maret 2023 yang akan dilangsungkan sekitar 1 jam sejak jam 9 hingga jam 10 nanti. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, adapun acaranya adalah sebagai berikut. Pembukaan telah kami buka tadi dan akan mendengarkan lagu himne dan mars IKPLN dan dilanjutkan dengan sambutan selamat datang oleh Pak Arifin, Ketua IKPLN Daerah Indonesia Power. Kemudian akan kami bacakan CV dari Dr. Budiman Tobing dan akan dilanjutkan presentasi Zoom Kesehatan bersama Dr. Budiman Tobing. Dan nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Nyaman. Dan mungkin juga setelah itu ada jawaban-jawaban dari Dr. Budiman. Mungkin itu acara hari ini yang sangat menyenangkan untuk kita semua. Baiklah, ada pantun dari saya, Bapak dan Ibu sekalian. Ke pasar membeli cat rumah. Sebentar lagi mau Ramadan. Penyakit itu dapat dicegah asalkan disiplin jaga kesehatan. Potong kain dengan gunting, rancang ia menjadi pakaian. Kesehatan itu sangat penting. Tubuh bugar, pikiran tenang. Ya, kira-kira itulah pembuka dari kami. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuki pemutaran himne dan mars IKPLN. Mohon izin lagunya tidak saya rekam. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu sambutan selamat datang dari Bapak Arifin. Kami persilakan. Terima kasih. Aku ingin jane pengen mangkat apa tengko ya Pak. Kok rame ya Pak Edi ya? Iya Pak. Iya, di mute aja dulu Pak. Di mute semua dulu Pak. Jamaah. Oh no. Iya, silakan Pak Arifin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu para senior serta seluruh anggota HAPI IKPLN Daerah Indonesia Power serta para undangan. Yang terhormat Bapak Dr. Budiman sebagai narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat, nikmat, karunia dan perkenannya kita dapat bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur pula kita panjatkan kepada Allah setelah hampir 3 tahun kita ditimpa musibah COVID-19. Alhamdulillah sekarang sudah mereda. Pemerintah pun sudah mencabut status PPKM. Namun kita tetap harus waspada, menjalani pola hidup sehat, serta memakai masker, terutama di tengah kerumunan, khususnya di tempat tertutup. Acara pada hari ini adalah sosialisasi tentang kiat sehat menghadapi bulan Ramadan yang akan dibawakan oleh yang terhormat Dr. Budiman. Ada hubungan erat antara puasa dan kesehatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu sehat." Ini jaminan dari Rasulullah bahwa puasa akan menyehatkan. Namun tentu puasanya pun harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Di antaranya mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Awali berbuka dengan minum air putih, disusul dengan makanan yang manis seperti kurma atau kolak. Mana makan dan minum secara wajar, tidak berlebihan. Ada kisah lucu yang saya dengar lebih dari 40 tahun yang lalu. Waktu itu saya pun masih remaja. Waktu itu bulan Ramadan. Dalam ceramah tarawih di Masjid Salman ITB yang dibawakan oleh
Bapak Profesor Dr. Rudi Sarip. Beliau adalah guru besar Fakultas Kedokteran Unpad, sekarang sudah almarhum. Beliau cerita, ada seorang anak muda, dia belum mampu untuk menikah, belum punya biaya. Sesuai dengan hadis Rasul, dia berpuasa guna mengendalikan hawa nafsu. Tetapi ketika berbuka, dia makan sate kambing 2 bungkus. Tentu yang kurang sesuai, ya. Namanya berlebihan. Bapak Ibu yang saya hormati, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat, sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan. Menurut ilmu kedokteran, organ tubuh yang gembira terhadap puasa diantaranya yaitu lambung, usus, hati, pankreas, kulit, dan ginjal dan jantung. Puasa, organ-organ tersebut beban kerjanya menurun, bahkan ada yang beristirahat total. Untuk pengobatan diabetes, di seluruh dunia telah banyak dilakukan pengobatan terhadap diabetes dengan mengikuti sistem puasa. Dalam kurun waktu 3 minggu saja, berhasil menurunkan kadar gula dalam darah tanpa menggunakan obat-obatan kimiawi pun. Puasa dapat mencegah berkembangnya sel kanker. Penelitian yang dilakukan terhadap 2 ekor tikus di Amerika Serikat. Pada kedua tikus tersebut disuntikan sel kanker. Tikus pertama diberi makan seperti biasa, sedangkan pada tikus kedua tidak diberi makan atau dipuasakan. Dari 2 ekor tikus percobaan tersebut terbukti bahwa tikus pertama mati karena kanker, sedangkan tikus kedua yang dipuasakan itu dapat bertahan hidup karena sel-sel kankernya tidak aktif. Dr. Yuri Nikolayev, Direktur Bagian Diet pada Rumah Sakit Jiwa Moskow, menyatakan bahwa penemuan terbesar dalam abad ini ialah kemampuan seseorang membuat dirinya tetap awet muda secara fisik, mental, dan spiritual melalui puasa yang rasional. Puasa dengan cara menahan makan dan minum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, serta menganjurkan makan sahur dan menyegerakan berbuka adalah puasa yang rasional. Sebuah studi yang dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh Dr. Benjamin Duhon, PhD, MPH, dari sebuah lembaga pusat kesehatan jantung terkemuka di Amerika, Intermountain Medical Center Heart Institute, yang berlokasi di Murray, Utah, menyebutkan bahwa berpuasa dapat menurunkan risiko terkena penyakit kardiovaskuler, seperti serangan jantung. Saat berpuasa, metabolisme tubuh akan mengalami perubahan, termasuk perubahan signifikan kadar kolesterol dalam tubuh, yang cenderung mengalami penurunan. Ini menjadi fakta yang menguntungkan sekaligus menggembirakan, terutama bagi mereka yang berisiko terkena penyakit jantung. Badan Kesehatan Dunia, WHO, mencatat 4 pembunuh terbesar manusia saat ini bukan lagi perang, bencana alam, atau penyakit menular, melainkan penyakit-penyakit serius yang timbul akibat gaya hidup tidak sehat. Keempat pembunuh manusia terbesar itu adalah diabetes, kanker, penyakit paru-paru, dan jantung. Seperti telah diuraikan di atas, bahwa penyakit diabetes, kanker, dan jantung dapat dicegah dengan menjalankan puasa. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, selain menyehatkan, puasa dapat melatih diri meningkatkan kepekaan sosial, meningkatkan semangat berbagi dan bersedekah, serta membantu orang miskin, duafa, dan yang kesusahan. Saya mengutip puisi karya abadi sastrawan besar Persia, Sadi Asiraji, yang hidup pada abad ke-13 Masehi. Puisi ini terpampang di pintu masuk markas besar PBB di New York. Begini bunyinya. Wahai Bani Adam, kalian semua bersaudara. Kalian diciptakan dari esensi yang sama, yaitu tanah. Saat bencana menimpa seseorang, maka yang lain ikut menderita. Manusia yang tidak peduli kepada penderitaan orang lain tak layak disebut manusia. Walau alam bisawab. Menjelang Ramadan, saya secara pribadi dan keluarga mohon maafkan atas segala kekurangan dan kesalahan selama ini. Akhirnya saya berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua, menaungi kita keselamatan, kesehatan, serta kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Terima warahmatullahi kasih Pak Arifin.
Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kami lanjutkan, saya akan menyapa kembali nih rekan-rekan kita dari IKPLN Daerah Indonesia Power dan juga IKPLN se-Indonesia, yaitu antara lain ada Pak Subandi, ada Pak dari Kalimantan Barat, Pak Haji Kawit, ya, ada Pak Alit, ada Pak Sofian Lubis, dan masih banyak lagi ada Ibu Yuliani, dan juga Pak yang lain-lainnya juga banyak yang bergabung pada kesempatan hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita masuki acara selanjutnya yaitu akan saya bacakan kurikulum vitae dari Dr. Budiman. Baiklah, Dr. Budiman adalah seorang dokter yang lahir di tanggal 19 Februari ya, tahun 1973 di Jakarta. Beliau berpendidikan dari kedokteran Universitas Yarsi Jakarta pada tahun 1992. Beliau aktif di beberapa tempat seperti antara lain yaitu dokter layanan primer, yaitu dokter di Indonesia, yaitu kemudian pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja. Dan beliau aktif pengalaman kerja di tahun 2004 sampai dengan saat ini dokter poliklinik perusahaan PT Indonesia Power Jakarta, juga di UJH, dan juga sebagai dokter perusahaan di Kogindo. Dan juga dari 2016 sampai dengan sekarang dokter praktek di klinik Pratama Alia Jakarta. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai kurikulum vitae Dr. Budiman. Dan baiklah, kita masuki presentasi dari Dr. Budiman atau lengkapnya Dr. Budiman Murdani L. Tobing, yaitu akan menyampaikan Zoom kesehatan kiat sehat menghadapi bulan Ramadan. Kami persilakan Dr. Budiman. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Tidak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, beserta para sahabat, dan tentunya kita sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah. Yang saya hormati Bapak Muhammad Arifin sebagai Ketua IKPLN DIP, juga Pak Edi, Pak Nyaman, dan bapak-bapak lain mungkin saya dan ibu-ibu yang saya tidak sempat menyebutkan satu persatu. Pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang kiat-kiat menjaga kesehatan untuk menghadapi bulan Ramadan. Ya. Kira-kira berapa hari lagi nih bulan Ramadan, masuk bulan puasa itu mungkin 6 atau 7 ya. Hanya beberapa hari lagi ya Pak Edi ya? Betul. 6 hari. 6 hari. 6 hari ya, 5 atau 6 hari. Tanggal 22 Pak. Tanggal 22 ya betul. Insya Allah semoga Allah mempertemukan kita di bulan Ramadan tersebut, dan bulan Ramadan juga dipertemukan kepada kita, dan amal ibadah yang akan kita lakukan nanti diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Allah ya Rob. Izinkan saya mengutip kembali yang tadi Bapak Pak Arifin sampaikan tentang surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu dan agar kamu bertakwa. Dari situ kita bisa melihat bahwa fungsi puasa meningkatkan ketakwaan kita, gitu ya. Tapi di sisi lain juga ada fungsi puasa itu yang tadi juga beberapa hal disebutkan oleh Pak Arifin di awal, bahwa berpuasa itu juga bisa meningkatkan kesehatan kita, gitu ya. Nah, jadi kalau kita renungkan, gitu, ada satu nikmat yang mungkin kita nggak sadari ya. Jadi nikmat itu sangat luar biasa yang kita terima bila kita alami, gitu ya. Yaitu adalah nikmat kesehatan, gitu ya. Jadi Bapak-bapak bisa membayangkan nikmat kesehatan adalah suatu nikmat dari Allah yang luar biasa, yang menjadi landasan segala kenikmatan yang kita terima. Mungkin kita bisa punya uang miliaran, bisa makan enak, tapi kalau tidak didasari dengan kesehatan, kenikmatan itu tentu akan berkurang nilainya, gitu. Dibandingkan kalau kita terima dalam kondisi yang sehat. Selain itu juga tentu waktu luang, ya. Waktu luang juga merupakan kenikmatan yang Allah berikan yang luar biasa, yang sehingga kita bisa bertemu hari ini sambil berdiskusikan tentang kiat-kiat menghadapi kiat-kiat sehat menghadapi bulan Ramadan, gitu ya. Kemudian tadi Pak Edi ada pantun ya, saya juga mau pantun Pak Edi sedikit boleh? Silakan Pak. Ada pejabat bawa ajudan. Ajudannya bawa pisang setandan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan suri tauladan. Cakep. Amin. Alhamdulillah, bagus. Baik, Keren. baik Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di pagi hari ini tentu kita memiliki kondisi yang alhamdulillah Allah kasih kesehatan, gitu ya. Dalam hal ini saya ingin menjelaskan tentang beberapa hal, bahwa kalau saya boleh membagi, mungkin kita itu terbagi menjadi antara seperti hasil medical check up ya, gitu kan. Ada yang fit, ada yang fit with not, gitu ya. Ada yang unfit. Jadi kalau fit itu tentu hukum wajib dari puasa itu nggak bisa kita hindari, artinya kita memang wajib berpuasa. Tapi kalau unfit itu juga sebagai uzur ya, artinya ada kemudahan yang mungkin kita diperbolehkan untuk tidak puasa, misalnya sudah tua renta atau berpenyakit yang tidak bisa memungkinkan untuk berpuasa. Mungkin ada beberapa dari kita yang posisinya ada di fit with not. Jadi sehat tapi dengan catatan. Artinya ini yang perlu kita diskusikan, gitu, tentang bagaimana sih kiat-kiat supaya kita bisa menjalani bulan Ramadan ini dengan baik dan sehat, insya Allah. Ya, baik. Yang pertama tentu boleh di share screen. Okay. Next. Yang pertama tentu kita harus melihat bahwa banyak penyakit-penyakit yang berasal dari apa yang kita makan. Next, Pak. Jadi ini kenapa saya jelaskan bahwa kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik. Kenapa kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik? Karena memang hampir dari bisa dibilang 80% ya dari penyakit yang kita alami itu pintu masuknya dari makanan dan minuman, gitu ya. Misalnya hipertensi ya kan dari pola makan juga. Kemudian diabetes sama juga dari pola makan, dan beberapa penyakit yang lainnya. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, seperti apa sih makanan dan minuman yang baik itu, gitu ya. Next, Pak. Makanan yang baik dan minuman yang baik itu tentu yang pertama Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita harus tahu bahwa
di usia yang saat ini kita sudah tidak muda lagi ya, jadi artinya sudah di atas, mungkin rata-rata udah di atas 60 ya Pak. Gitu ya. Jadi tentu makanan yang masuk ke dalam tubuh kita harus diyakinkan memang sudah dimasak gitu ya, dan memang sudah betul-betul baik. Artinya kita agak sulit tuh kalau kita misalnya makan makanan yang setengah matang gitu ya, misalnya yang steak gitu ya, yang setengah matang, atau telur yang setengah matang gitu ya. Nah itu perlu hati-hati terhadap makanan-makanan yang dimasak dengan tidak sempurna gitu ya, karena dari situ kita bisa menjadi pintu masuk penyakit-penyakit yang, atau ada bakteri atau ada mikroorganisme yang bisa masuk ke dalam perut kita. Sementara perut kita juga sudah tidak sebaik kalau waktu kita di saat muda gitu ya. Kemudian tekstur makanan juga jangan lupa ya, itu juga penting tekstur makanan. Jadi kita biasakan makanan-makanan yang tidak terlalu keras gitu, atau utamakan yang lunak, karena bapak-bapak dan ibu-ibu harus tahu bahwa kita itu ibarat kita, atau lambung kita itu ibarat seperti ban mobil gitu yang kita pakai tiap hari, kemudian kita bilang, enggak dok itu bannya nggak botak, kan nggak mungkin ya, pasti akan terjadi penipisan. Sama seperti halnya lambung kita, usus kita gitu ya, karena kita gunakan setiap hari, tentu akan terjadi penipisan permukaan lambung itu. Kalau terjadi penipisan permukaan lambung, tentu disitulah terjadi pintu-pintu masuknya penyakit gitu ya. Jadi kalau kita punya ada makanan yang keras-keras, sebaiknya kita hindari kalau pada usia yang saat ini kita alami. Kemudian jangan lupa sebagai sumber energi kita memerlukan juga karbohidrat. Karbohidrat itu bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin harus tahu ya, ada dua karbohidrat yang kita butuhkan. Dua macam karbohidrat itu, ada karbohidrat yang sederhana, ada karbohidrat yang kompleks. Jadi kalau karbohidrat yang sederhana itu, dia dalam hitungan menit saja, dia sudah mengalir di dalam darah kita dan sudah bisa digunakan sebagai energi. Nah, biasanya itu dalam bentuk minuman, dalam bentuk makanan manis gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan. Kemudian juga ada karbohidrat yang sifatnya kompleks. Jadi dia memerlukan beberapa jam untuk dipecah, kemudian baru bisa digunakan sebagai energi di tubuh kita, gitu ya. Jadi untuk orang seusia kita ini sebaiknya harus kadar gulanya harus seimbang, gitu ya. Nggak boleh juga kurang, nggak boleh juga berlebihan, gitu ya. Nah, salah satu contoh mungkin yang karbohidrat sederhana yang bisa kita gunakan di saat bulan Ramadan itu ya tentu korma ya, karena korma juga merupakan kesukaan Nabi gitu ya. Selain mengandung gula karbohidrat sederhana, korma itu juga ternyata mengandung serat yang dibutuhkan sama tubuh kita, mengandung juga potasium, magnesium gitu. Itu mineral-mineral yang kita butuhkan untuk keseimbangan kesehatan tubuh kita. Kemudian tentu selain itu kita juga membutuhkan protein. Protein itu fungsinya bapak-bapak dan ibu-ibu adalah untuk mengisi sel-sel otot-otot kita, gitu ya. Kalau kita kurang protein, tentu otot kita akan mudah menyusut, gitu ya. Tadi Pak Edi bilang banyak minum, dan mungkin Pak Edi juga banyak konsumsi protein, jadi pipinya masih terlihat muda, gitu ya. Jadi itu salah satu fungsi dari protein. Jadi mengisi sel-sel otot kita. Kemudian ya tentu tadi saya bilang serat ya. Serat itu bisa berasal dari sayuran atau juga buah-buahan. Ditambah dengan asupan kalsium juga bisa kita melalui konsumsi susu gitu ya. Ada beberapa orang yang mungkin tidak suka susu, bisa diganti dengan vitamin-vitamin yang mengandung kalsium. Next, Pak Edi. Ya. Ini adalah contoh, mungkin kita sudah sama-sama sering melihat atau mendengar 4 sehat 5 sempurna. Ini adalah contoh
makanan-makanan yang bisa mengisi kebutuhan-kebutuhan dari tubuh kita. Ya, contohnya ada makanan pokok berupa nasi, jagung, atau singkong, kemudian ada sagu, ya. Kemudian juga bisa juga ditambah lauk pauk, ya, yang berfungsi sebagai protein yang untuk mengisi otot-otot tadi. Ditambah serat-serat yang berasal dari sayuran yang fungsinya memudahkan kerja dari usus kita. Kalau makanan kita banyak mengandung serat, tentu usus kita tidak akan mengalami kesulitan dalam hal mengirimkan sisa-sisa ampas tadi menuju ke tempat pembuangan yang terakhir, anus tadi ya. Jadi kita nanti buang airnya juga lebih mudah, lebih gampang gitu ya. Nah, ditambah lagi tentu kalau misalnya memang suka dengan susu, bisa tambahkan susu. Kalau memang nggak suka, bisa ditambahkan dengan pengganti seperti vitamin misalnya. Next, Pak. Berikutnya yang tidak kalah penting juga buat kita adalah minuman ya. Jadi minuman itu fungsinya kita harus cukup dalam hal minum gitu ya. Karena minuman itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi orang-orang seumur kita, di mana air merupakan bagian terbesar dari tubuh kita, gitu ya. Jadi kalau kita kekurangan cairan, kita akan mudah sakit, gitu ya. Kalau kita berlebihan juga, minumnya juga bisa sakit juga, gitu. Jadi artinya harus dalam komposisi yang cukup, gitu ya. Biasanya untuk lansia itu sekitar 1 sampai dengan 2 liter per hari. Tapi dengan catatan Bapak, Ibu, itu kita harus perhatikan lagi. Ini juga berkaitan dengan bagaimana berat badan dari orang tersebut. Kemudian bagaimana dari kondisi orang tersebut. Misalnya pada orang-orang penderita gangguan ginjal, misalnya hemodialisa, tentu nggak bisa kita menggunakan takaran-takaran yang berlebihan gitu ya. Jadi nanti ada hitungannya untuk orang-orang yang menderita CKD atau gangguan ginjal. Nah, kita bicara pada orang-orang yang lansia yang sehat gitu ya. Artinya kebutuhan itu bisa 1 sampai dengan 2 liter. Kalau kita jadikan gelas itu sekitar sampai 8 gelas ya, Bapak-bapak Ibu-ibu. Kan 1 gelas itu ada gelas belimbing itu sekitar 200 cc gitu ya. Jadi kita bisa gunakan itu karena itu jadi patokan kita dengan mudah bahwa kita kekurangan cairan atau tidak gitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk laki-laki harus diperhatikan, kadang 50% dari usia lansia itu mengalami BPH, kita sebutnya benign prostate hyperplasia. Jadi di mana kandung kencing, di ujung kandung kencing atau di pangkal dari saluran uretra, saluran kencing laki-laki itu ada kelenjar prostat yang karena usia dia bisa membesar. Nah, karena dia membesar, tentu terjadi penekanan pada saluran kencing tadi. Nah, apabila terjadi penekanan pada saluran kencing tadi, tentu residu di kandung kencingnya jadi tidak normal gitu ya. Jadi begini, kalau pada orang normal, kalau kita pipis gitu ya, kalau kita pipis itu dengan kontraksi yang baik, tentu dia akan habis dan normal masih di bawah paling tidak 30 cc gitu ya. Jadi kalau kita pipis tuh sampai tersisa 30 cc itu dianggap sudah lampias, sudah habis gitu. Tapi pada orang-orang usia lanjut itu biasanya ada pembesaran kelenjar prostat tadi, sehingga waktu kita pipis itu residunya tidak kurang dari 30 cc, bahkan lebih. Dia bisa sampai 100 cc atau 200 cc. Sementara refleks pipis itu biasanya antara 500 sampai dengan 1,5 liter gitu ya. Kalau bayangkan kalau misalnya refleks kencing kita itu di 500, biasanya kita minum segelas aja udah pengen pipis lagi gitu ya. Jadi kadang-kadang pada bapak-bapak yang lansia tadi, dia menghindari itu minum gitu ya, supaya malamnya tidak pipis gitu ya. Nah, tapi itu juga menjadi resiko juga, seandainya tidak minum, kemudian siangnya juga kurang minum, akhirnya terjadi dehidrasi.
Kalau dehidrasi itu kan gejalanya biasanya ngantuk, lemes gitu ya, kemudian tidak bergairah gitu. Kemudian yang paling mudah itu biasanya kulitnya juga kalau kita tarik itu dia nggak balik lagi tuh, dia lambat baliknya gitu ya. Kemudian harus diperhatikan lagi juga, kita nggak boleh kelebihan air juga gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang minum sampai 1 botol aqua yang 600 cc itu langsung diminum habis gitu. Biasa dok, saya biasa minum begini gitu. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hati-hati dengan minum yang terlampau banyak pada orang lansia karena menyebabkan nanti mineralnya jadi banyak terbuang. Kalau mineral terbuang terutama natrium nanti terjadi hiponatremi. Hiponatremia itu menyebabkan biasanya terjadi pembengkakan pada otak. Kalau yang berat itu bisa terjadi kejang-kejang gitu ya. Jadi memang sebaiknya kita minum air dengan komposisi 1 sampai dengan 2 liter, tapi frekuensinya yang ditingkatkan, bukan jumlahnya yang sekali minum langsung sampai setengah sampai 1 liter gitu. Itu yang tidak boleh kita lakukan gitu ya. Oke, berikutnya Pak. Nah, ini adalah salah satu cara supaya bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat apakah saya kurang cairan atau enggak gitu ya. Nah, dari warna urin kita bisa melihat warna yang normal itu lebih cenderung bening gitu ya. Bening gitu ya. Artinya pada saat dikeluarkan itu memang 95% cairan, 5% ya tadi unsur-unsur mineral yang memang sudah tidak terpakai di tubuh kita gitu ya. Nah, kalau seandainya terjadi dehidrasi yang ringan, tentu warnanya jadi semakin pekat, gitu ya. Artinya semakin menuju kuning, gitu ya. Kemudian kalau dehidrasi sekali, dia bahkan bisa menjadi lebih pekat lagi, lebih seperti teh, gitu ya, warnanya lebih pekat, gitu ya. Jadi ini juga tidak boleh terjadi, gitu ya. Apalagi kalau kita pipisnya itu jarang sekali atau sedikit sekali. Nah, ini yang nggak boleh terjadi karena nanti ya, bisa mengganggu fungsi urinarinya atau juga bisa mengganggu fungsi ginjal gitu ya. Jadi ini saya contohkan bapak-bapak kira-kira untuk 2 liter itu 18 gitu ya. Tapi kebutuhan itu kembali lagi tergantung dari orang tersebut gitu. Apakah ada komorbiditas yang tidak memerlukan cairan terlalu banyak atau memang memerlukan cairan yang cukup banyak. Oke, next. Yang berikutnya tentu kita juga perlu melatih. Mungkin kita perlukan tadi harusnya paling tidak 1 bulan sebelum bulan Ramadan gitu, melatih untuk merubah pola makan yang biasanya tadi mungkin sarapan pagi, ya sarapan paginya dimundurin gitu ya supaya jendela makannya diperkecil gitu ya. Kan kita tahu ya tadi tentu selain fungsi puasa itu meningkatkan ketakwaan, tentu di dalam hal kesehatan juga puasa itu juga menyebabkan kalau saya boleh analogikan, contoh bapak-bapak punya freezer di rumah, tapi karena ke pasar setiap hari, akhirnya simpanan freezernya semakin bertambah terus. Ke pasar lagi masuk dalam freezer, ke pasar lagi masuk dalam freezer, lebih terus dalam setiap hari. Akhirnya freezernya semakin besar. Nah, kalau kita puasa itu diharapkan kita nggak ke pasar lagi nih, kita hanya menggunakan makanan yang ada di freezer kita tadi, sehingga lambat laun makanan-makanan yang ada di freezer tadi akhirnya kita gunakan dan dia bisa habis. Seperti puasa juga seperti itu, artinya pada saat kita berpuasa nanti kita kan jendela makannya akan dikurangi, kemudian tubuh kita akan melakukan keseimbangan dengan mengambil sumber energi itu dari simpanan-simpanan lemak di dalam tubuh kita, dan diharapkan simpanan-simpanan lemak tadi akan semakin menipis dan kita bisa hidup lebih sehat. Karena kalau lemak terlampau banyak sebetulnya, nah itulah yang bisa menyebabkan resiko terjadinya diabetes menjadi
meningkat. Kemudian resiko terjadi hipertensi menjadi meningkat. Jadi segala sesuatunya tentu kita harus sesuai dengan porsi atau keseimbangan gitu ya. Oke, berikutnya. Yang ketiga tentu jangan kita lupa juga olahraga ya. Olahraga tentu buat lansia itu bukan olahraga yang berat, misalnya lari sprint, bukan ya, atau misalnya Muay Thai, bela diri, kecuali bapak-bapak atau ibu-ibu sudah profesional, memang dari muda sudah main tenis, terus dari muda sudah main badminton, terus ya mungkin itu bisa kita olahraga seperti demikian. Tapi itu pun harus hati-hati gitu, karena usia kita sudah tidak semudah dulu lagi, tentu ketahanan dan kekuatan kita tidak sebaik dulu. Jadi olahraga memang diperlukan untuk lansia, selain untuk membantu meningkatkan kesehatan, tentu meningkatkan kebugaran gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau setelah berolahraga itu pasti akan beda rasanya, badan lebih bugar gitu ya. Dan kalaupun mungkin minimal olahraga yang paling memungkinkan untuk ibu-ibu di rumah kan, kalau keluar jalan susah nih. Kalau naik sepeda juga susah. Akhirnya bisa kita gunakan misalnya panjang rumah kita hanya 10 meter misalnya. Kita cukup bolak-balik aja sampai keluar keringat, mungkin 15 menit atau 30 menit, itu bisa sudah cukup membantu kita untuk mengeluarkan keringat dan berolahraga. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu juga harus bisa membedakan mana olahraga, mana aktivitas fisik gitu ya. Dok, saya mah tiap hari ke tempat usaha saya misalnya, saya jalan kaki ya. Tentu itu kalau jalan kaki itu ya beda dengan olahraga, karena olahraga itu frekuensi dan ritmenya kan teratur. Kalau jalan kaki kan misalnya jalan karena kerja ya tentu dia tidak ditentukan ritme dan frekuensinya. Jadi ya kalau ada mobil berhenti, kalau ada ini jalan, jadi tentu berbeda sistem olahraga dengan aktivitas fisik. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini mungkin bagi bapak-bapak yang merokok gitu ya. Jadi merokok itu mungkin saya sering mendengar sebagai dokter itu ada candaan gitu ya. Dok, ini ayah saya usia 90 tahun masih merokok, Dok, gitu. Bahkan tensinya tinggi dan dia fine-fine saja gitu. Dan dokter yang menasihatinya sudah meninggal, Dok. Jadi itu candaan dari orang-orang yang masih merokok. Tapi sebagai orang medis tentu kita melakukan penelitian kan berdasarkan evidence base gitu ya, berdasarkan kejadian gitu. Jadi kalau bahasa ininya mungkin kelaziman. Misalnya saya analogikan, kalau ketabrak kereta api itu menyebabkan kematian, tiba-tiba ada satu orang yang ketabrak kereta api tidak menyebabkan meninggal, terus apakah kelaziman itu kita hilangkan gitu? Oh ternyata enggak juga, ternyata enggak benar ketabrak kereta api itu tidak mati karena ada yang tidak mati. Jadi tidak, merokok juga begitu. Merokok banyak sekali bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah sakit itu yang menyebabkan serangan jantung, yang menyebabkan aterosklerosis, kemudian menyebabkan stroke gitu ya, menyebabkan kanker paru, dan itu kita temui pada orang-orang yang merokok dan juga pada orang-orang yang perokok pasif gitu ya. Jadi kita kalau merokok kasihan keluarga kita juga. Ternyata kalau dulu banyak sering ditemukan tuh kalau anak-anak, dok ini anak saya asma, kenapa kok gitu ya. Terus dia bilang ya biasa dok, bapaknya juga begitu, kakeknya juga begitu gitu kan. Nah ternyata memang dari kakeknya bapaknya juga merokok. Dan merokok pasif itu kenapa dia bisa juga menyebabkan bahaya, karena pada saat bapak-bapak itu merokok terjadi mikrodas itu kan nempel di baju kita gitu. Mungkin bapak-bapak merokoknya di luar, tapi pada saat merokok itu nempel di baju, kemudian kita peluk anak kita peluk cucu kita misalnya. Nah, nanti cucu kita itu atau anak kita itu yang menghisap mikrodas tadi, dan itu baru bisa muncul mungkin sekitar 15 sampai dengan 20 tahun kemudian gitu ya, baru mengalami gejala keluhan. Dan bahkan ada beberapa kasus yang ya saat itu juga anak itu merespon partikel dari rokok itu
sehingga dia langsung memberikan respon yang seperti orang asma tadi, gitu ya. Jadi sebaiknya rokok itu berhenti. Bacanya aja nolar. Jadi selain kita memang di bulan puasa juga kan harus berhenti merokok juga, gitu ya. Kemudian next Pak, berikutnya. Nah ini minum obat-obatan rutin bagi yang memiliki penyakit degeneratif, penyakit komorbid, gitu ya. Jadi saya boleh menyampaikan satu hadis ya Pak ya. Jadi ada riwayat di mana seorang Arab Badui itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah boleh nggak kami berobat? Terus Rasulullah bilang, sesungguhnya Allah itu tidak menurunkan penyakit, melainkan juga menurunkan obatnya, gitu ya. Kecuali satu penyakit. Terus Arab Badui itu bertanya, penyakit apa ya Rasulullah? Ya itu tadi penyakit tua. Jadi penyakit tua itu ini sama dengan yang saya sebutkan ini, penyakit degeneratif, gitu ya. Jadi penyakit degeneratif itu antara lain penyakit hipertensi, penyakit diabetes, penyakit asam urat, dan gangguan dislipidemi yang lainnya, misalnya kolesterol, ya. Jadi itu juga bagian dari penyakit degeneratif. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, obat yang bapak-bapak dan ibu-ibu minum itu bukan untuk menyembuhkan penyakit yang saya sebutkan tadi. Jadi obat-obat yang kita minum tadi untuk menstabilkan gangguan yang kita alami. Misalnya bapak-bapak kan itu pas itu nanti ada ya apalagi dan Di mute aja Pak Edi. Udah. Misalnya bapak-bapak minum obat hipertensi gitu ya. Jadi obat hipertensi itu bukan untuk menyembuhkan hipertensinya Pak. Jadi obat hipertensi itu untuk menstabilkan tekanan darah bapak dan ibu-ibu yang sedang kita minum. Kalau kita nggak minum obat itu, ya tentu tekanan darah kita akan naik kembali gitu ya. Jadi kenapa obat-obat tersebut harus kita minum sepanjang hidup kita? Karena obat-obat tersebut yang tadi menstabilkan tekanan darah kita. Karena kalau kita tidak minum obat-obatan tersebut, bapak-bapak, ibu-ibu sama saja seperti manjat tebing tapi tanpa tali pengaman. Satu saat bapak-bapak dan ibu-ibu terjadi serangan atau jatuh dari tebing itu, tentu tidak ada tali pengaman, gitu ya. Nah nanti saya bisa masukkan ke dalam menjaga kebersihan tadi. Ini berkaitan dengan pola mandi nanti, gitu ya. Jadi artinya gini, kalau bapak-bapak tidak minum obat, tiba-tiba tekanan darah kita meningkat tanpa kita sadari, nah itulah yang bisa menyebabkan terjadinya stroke pada diri kita. Jadi tentu kalau kita memiliki penyakit-penyakit degeneratif tadi, ya di bulan Ramadan atau di persiapan ini ya obat-obat itu jangan sampai tinggal gitu ya. Karena kalau sampai tinggal tadi karena hadis yang tadi Rasulullah menyatakan itu juga kan bahwa sesungguhnya berobat itu juga bagian dari ikhtiar kita untuk sehat gitu ya. Jadi tidak bertentangan dengan agama gitu ya. Jadi kita harus memang agama itu memerintahkan kita untuk berobat terhadap penyakit-penyakit yang kita alami gitu ya. Juga diabetes juga begitu. Jadi karena penyakit degeneratif tentu tidak ada obat yang bisa menyembuhkan diabetes, tapi hanya bisa menstabilkan. Bagaimana dokter itu memberikan obat untuk menstabilkan gula darah yang selama ini suka tinggi tiba-tiba gitu. Karena kalau gula darah yang tinggi dalam komposisi yang tidak teratur, misalnya kan bapak-bapak pada saat mau ngecek nih, saya nggak makan ini nggak makan itu, begitu dicek normal nih gula darahnya di bawah 120 lah gitu ya. Tapi bapak-bapak nggak sadar pada saat mau tidur makan banyak, disitulah terjadi peningkatan gula darah 300 misalnya atau 400. Kita nggak berasa. Bayangkan kalau itu kita alami setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, ya tentu akan terjadi komplikasi. Jadi pertanyaannya gini, dok kalau saya minum obat terus-terusan nggak nanti malah ginjalnya rusak? Bapak-bapak dan ibu-ibu harus tahu bahwa kerusakan ginjal yang terjadi pada orang hipertensi
ada orang diabetes itu bukan karena obat-obatan, tapi karena komplikasi yang terjadi kalau bapak-bapak minum obat-obatannya entar minum, entar enggak, atau bahkan tidak minum-minum gitu. Jadi boleh ditanya sama pasien-pasien yang melakukan cuci darah atau hemodialisa, pasti pertanyaannya ya tadi hipertensi tapi nggak diobatin, atau hipertensi minumnya entar minum, entar enggak. Tergantung keyakinannya aja. Jadi kalau dia rasa kalau saya pusing dia minum obat hipertensi, kalau dia nggak pusing ya dia nggak minum obat hipertensi. Padahal obat itu harus diminum terus menerus gitu. Jadi kembali lagi saya mengingatkan untuk tetap minum obat-obat yang Bapak gunakan. Berikutnya Pak. Nah ini juga harus kita perhatikan, hindari aktivitas berlebihan di bawah sinar terik matahari. Kalau pada usia lanjut itu, karena tubuh kita isinya cairan lebih dominan, tentu kalau kita berada di bawah terik sinar matahari, ini berbahaya gitu ya. Kalau misalnya contoh ya, kita beribadah misalnya pergi umroh atau pergi haji di musim panas misalnya. Kan kita sama-sama tahu pada saat musim panas di Saudi Arabia itu bisa mencapai mendekati 45 derajat Celcius ke atas gitu ya. Artinya begitu sangat panas, sangat terik, sehingga banyak orang-orang tua yang pada saat beribadah umroh atau haji itu terkena heat stroke. Jadi stroke-nya karena serangan panas tadi gitu ya, dehidrasi kena serangan panas. Biasanya diawali dengan mimisan gitu ya, mimisan. Dia saya ngupil merah berdarah gitu ya. Ada beberapa kasus juga yang langsung mengalir darahnya, padahal dia seumur hidup nggak pernah begitu gitu ya. Nah itu juga harus dihindari gitu ya. Pada bulan puasa ini ya kalau bisa kita perbanyak duduk di masjid gitu ya, sambil zikir tadarusan mungkin, insya Allah ya, Allah kasih waktu yang luang buat kita gitu ya. Oke, berikutnya. Nah ini salah satu yang perlu diperhatikan juga tentu menjaga kebersihan badan dengan mandi dan menjaga kebersihan lingkungan, baik itu kamar mandinya, kamar tidurnya, dan rumah tinggalnya gitu ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, penting dari diri kita untuk memperhatikan kebersihan. Yang pertama saya bicarakan yaitu kebersihan kamar mandi kita. Jadi orang-orang tua itu sangat beresiko sekali kamar mandi yang licin gitu ya. Jadi kalau di rumah sakit itu biasanya kita untuk menghindari satu resiko yang terjadi kepleset di rumah sakit, kepleset di kamar mandi gitu ya. Jadi kita selalu membersihkan lantai kamar mandi itu. Nanti mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa minta tolong asisten rumah tangganya untuk membersihkan lantai kamar mandi supaya tidak licin gitu ya. Karena buat kita itu beresiko sekali kalau kita kepleset gitu ya. Mungkin paling ringan bisa patah tulangnya kan. Ya paling berat ya tentu bisa terbentur sesuatu di kamar mandi tersebut. Jadi kebersihan lantai itu perlu diperhatikan. Kemudian juga kalau bisa ada pegangan ya di kamar mandi itu sebagai misalnya kita pada saat pup gitu ya, mau bangun itu kan kita terjadi perubahan tekanan darah atau karena perubahan sikap dari duduk berdiri. Itu biasa pada orang tua tuh terjadi limbung gitu ya. Nah itu perlu pegangan pada kamar mandi itu ya fungsinya supaya pada saat kita ya limbung itu masih dianggap normal ya, karena memang terjadi perubahan dari duduk ke berdiri. Makanya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang usia sekarang ini, kalau bangun tidur menuju kamar mandi, itu biasakan duduk dulu gitu ya, duduk dulu beberapa saat, pastikan badan kita sudah oke nih, baru berdiri kemudian menuju kamar mandi. Itu pun hati-hati karena tadi kalau memang lantainya licin itu menjadi resiko buat kita. Kemudian adanya pegangan supaya pada saat kita dari duduk menuju bangkit itu kita bisa pegangan ya. Kemudian kalau memang ada rezekinya ya bisa pintu itu harusnya terbuka keluar gitu ya. Karena menghindari kalau kita terjadi apa-apa, kalau pintu terbuka ke dalam, begitu kita mau bantu orang tersebut, akhirnya orang tersebut malah badannya menutupi pintu kita. Kita nggak bisa membuka karena pintunya terhalang sama badan orang yang jatuh tersebut. Jadi memang sebaiknya pada orang lansia itu kamar mandinya pintunya terbuka keluar supaya kalau terjadi apa-apa kita bisa dobrak dan buka pintunya keluar. Gitu ya.
Itu dari sisi kamar mandi gitu ya. Terus kemudian kamar tidur itu juga perlu kita berbenah nih, bersih-bersih gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sadari bahwa dalam hitungan beberapa hari saja atau minggu saja itu kalau kita pakai vakum itu debunya sangat banyak. Debunya sangat banyak. Apalagi buat orang-orang yang memelihara binatang gitu ya, misalnya kucing misalnya. Itu banyak sekali debu-debu yang kadang-kadang ngumpet di belakang lemari, di belakang tempat tidur gitu. Dan itu menjadi sumber alergi buat tubuh kita. Kalau lama-kelamaan bisa menyebabkan gangguan pernafasan kan gitu ya. Jadi itu juga harus diperhatikan mulai bulan kita siap-siap untuk membersihkan kamar tidur kita supaya bersih. Gitu. Kita bisa minta bantuan asisten rumah tangga kita. Nah, begitu juga rumah tentu. Di rumah itu kan ada buku-buku, ada apa namanya, lemari-lemari yang perlu kita bersihkan supaya kita memiliki lingkungan rumah yang sehat gitu ya. Artinya sinar matahari terbuka. Nah, dengan begitu insya Allah secara higien dan sanitasinya kita bisa terjaga. Karena dari higien dan sanitasi yang buruk itu bisa juga menjadi pintu masuk penyakit yang akan kita alami. Gitu ya. Next berikutnya. Ini tips yang terakhir tentu tidur dan istirahat yang cukup gitu ya. Kalau pada orang-orang usia lanjut itu sebetulnya waktu tidur itu nggak perlu terlalu lama, bapak-bapak dan ibu-ibu. Cukup biasanya asal minimal 2 jam dengan tidur yang lelap gitu ya, sudah bisa memperbaiki sel-sel yang rusak, sudah bisa mengembalikan energi sehingga tubuh kita kembali bugar gitu ya. Tapi di bulan Ramadan tadi juga kita mesti mempersiapkan kalau misalnya kita memang banyak ibadah malam, ya paling tidak di setelah siangnya kita ada waktu jam tidur juga untuk menambah kebugaran kita gitu ya. Kemudian dari sini tentu kita akan melihat persiapan apa sih kalau nanti di bulan puasa. Tentu kan kegiatan kita di sahur dan di buka puasa. Ya, next Pak. Nah ini saat sahur sebaiknya yang pertama itu kita sunahnya memang mengakhirkan waktu ya gitu. Tapi paling tidak bapak-bapak dan ibu-ibu bangunlah 1 jam sebelum subuh supaya memiliki waktu yang cukup buat kita makan dengan tenang gitu ya. Jadi kan banyak kasus beberapa lansia itu datang di bulan Ramadan ini, dok saya kok perutnya sakit, buang airnya diare, kemudian apa namanya sakit kepala, tensinya naik. Ternyata beliau cerita bahwa malamnya makannya terburu-buru, itu karena waktu imsaknya sudah dekat gitu ya, subuhnya udah dekat, jadi akhirnya masak seadanya gitu ya, masak-masakan semalam itu dipanaskan seadanya, kan kita belum tentu masakan yang tidak dipanaskan itu nanti ada bakterinya atau apa, kan kita bisa seperti itu. Jadi pastikan kita punya cukup waktu untuk mengolah makanan dan makanan kita makan dengan tenang gitu ya. Berikutnya tentu kita harus makan yang bergizi gitu ya. Tadi yang saya sudah jelaskan, makanan yang bergizi seimbang itu seperti 4 sehat 5 sempurna tadi. Proteinnya lebih banyak kalau dalam hal berpuasa. Kenapa? Karena dari 3 unsur antara karbohidrat, protein, dan lemak, unsur yang paling segera dipakai itu tentu karbohidrat. Kalau bapak-bapak sahurnya banyak karbohidratnya, tentu nanti jam 10 udah lapar lagi gitu. Karena karbohidratnya sudah terpakai di pagi hari. Gitu. Jadi bapak-bapak lebih dibanyakin tentu lauknya juga ya, proteinnya lebih banyak supaya selain massa ototnya tidak menyusut dan kita juga jadi tidak mudah lapar gitu Pak. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nah ini kecukupan kebutuhan cairan tentu pada saat sahur kita bisa cukup 2 gelas gitu ya. Misalnya pada saat bangun kita minum segelas, kemudian kita mungkin membersihkan diri, bersiap-siap untuk sarapan sahur. Setelah sarapan sahur kita minum lagi, ditutup dengan 1 gelas lagi. Dan jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu bahwa
cairan itu bukan cuma di air putih yang kita minum saja, di sayuran yang kita minum juga ada cairan, di makanan yang kita makan juga ada cairan. Jadi total mungkin dari makanan dan sayuran itu bisa sampai 200 cc. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya 2 gelas sebelum pas baru bangun, kemudian makan tambah lagi 200 cc, kemudian setelah itu diakhiri dengan minum 200 cc, tercukupi kan 600 cc gitu ya. Memang resikonya bagi orang-orang yang penderita BPH atau pembesaran prostat, tentu dia akan bolak-balik ke kamar mandi. Tapi saya rasa lebih baik kita tidak terjadi dehidrasi gitu ya, supaya menghindari tidak terjadi dehidrasi. Saya rasa dengan 1 gelas sebelum dan 1 gelas sesudah tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak. Next berikutnya. Ya tentu jangan lupa minum obat rutin yang biasa diminum pagi. Jadi kalau memang biasanya ada orang yang minum obat hipertensinya itu pagi, ya di saat sahur aja diminum, gitu ya. Jadi ada yang biasa, dok saya kalau pagi itu minum obat mah, ya udah, berarti sahurnya minum obat mah gitu. Dan tidak lupa dengan membaca doa niat puasa tentu ya. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nah ini kemudian kita masuk ke saat berbuka ya, saat berbuka. Ya tentu mulai dengan membaca bismillah dulu ya, meneguk dengan air untuk kita berbuka gitu ya. Next Pak, berikutnya. Nah, pada saat berbuka kan kita waktu puasa itu energi kita banyak terkuras kan, kebutuhan karbohidrat kita cukup banyak. Jadi untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat yang dalam waktu cepat, tadi saya sudah jelaskan bahwa karbohidrat sederhana itu sangat membantu, misalnya seperti korma tadi, korma, teh manis gitu ya, untuk mengisi kekurangan energi yang selama berpuasa tuh hilang kan gitu ya. Nah, jadi kita selama berpuasa energinya kita ambil dari cadangan lemak kita, kemudian setelah berbuka kita cukupkan dengan menggunakan karbohidrat sederhana antara lain korma atau teh manis. Berikutnya Pak. Kemudian tadi selain kan kita juga energinya kurang, tentu air juga kan kita banyak hilang. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang pada saat puasa itu ada yang ada aktivitas, ada yang masih menjalankan usahanya di lapangan, ada yang masih aktif di masjid mungkin gitu. Nah itu kan banyak terjadi kekurangan cairan. Tentu bisa kita penuhi dengan sekitar 3-4 gelas. Tentu tidak langsung ya, jadi bisa bapak-bapak dan ibu-ibu cicil. Misalnya pada saat buka puasa 1 gelas, kemudian nanti setelah sholat isya bisa 1 gelas lagi, nanti setelah sebelum taraweh minum 1 gelas, sesudah taraweh minum lagi 1 gelas. Jadi kan totalnya bisa sampai 4 gelas gitu. Jadi bisa kita mengakalinya dengan seperti itu. Jadi nggak langsung diminum sebanyak-banyaknya sehingga kita malah berlebihan dalam hal kebutuhan cairannya, jadi malah merusak ginjalnya kan gitu. Oke, next berikutnya Pak. Nah biasanya kita selesaikan sholat maghrib dulu, setelah membatalkan itu kita minum teh manis atau makan kurma, kita sholat maghrib dulu, habis itu baru kita setelah sholat maghrib bisa melanjutkan ke makanan utama gitu bapak-bapak, misalnya suka apa gitu ya, ada yang biasanya langsung makan nasi, ada yang biasanya mau kue-kue dulu, gorengan dulu gitu ya, silakan selama itu tidak mengganggu kesehatan Bapak gitu ya. Berikutnya, nah tentu jangan makan yang berlebihan, karena pada saat kita makan berlebihan, karena biasanya kan pada saat puasa itu hawanya pengen nafsu aja ya gitu, ngelihat minuman segar, ngelihat makanan enak gitu ya, tapi begitu kita makan paling hanya beberapa makanan saja sudah membuat kita kenyang gitu. Tapi kalau kita nggak sadar dengan itu bahwa lambung kita jadi berat gitu, itu juga dapat menyebabkan penyakit juga di diri kita. Misalnya terus-terusan kita setiap buka kembung, akhirnya sakit mahnya bisa kumat gitu ya. Ditambah lagi juga kalau kita terlalu kenyang juga nanti ibadahnya jadi sulit ya, bawaannya ngantuk aja tarawihnya kan gitu. Next berikutnya. Ya kembali lagi jangan lupa minum obat-obatan yang memang jatahnya malam hari, misalnya ya tadi ada orang minum obat
hipertensinya malam, obat jantungnya malam, obat gulanya malam. Nah itu setelah buka puasa atau setelah makan kita bisa makan apa namanya obat-obat tersebut gitu. Jadi saya cukupkan dulu Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan saya kembalikan ke Pak Edi atau Pak Nyaman ya. Ya. Silakan. Barangkali ada yang Terima bertanya. kasih dokter atas paparannya. Kami persilakan Pak Nyaman untuk memandu tanya jawabnya. Silakan Pak Nyaman. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua KPLN daerah maupun Bapak-bapak Ibu-ibu, warga besar, pensiunan PLN, IKPLN pusat maupun kabupaten daerah. Tiba saatnya setelah mendengar penjelasan dari dokter, barangkali dari Bapak Ibu ada memberikan masuk atau pertanyaan, monggo dipersilahkan. Yang pertama mungkin 2 pertanyaan dulu, kita batasi ya Pak ya, pertanyaan cukup 5 saja, karena mungkin waktu kita juga akan menjelang sholat Jumat. Itu silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, pertanyaan dulu, monggo. Siapa? Saya Pak Trimulyono, boleh? Iya, silakan Pak. Ya, monggo Silakan Pak Tri, silakan. Ya, makasih. Maaf nih videonya masih off. Baik Pak Tri. Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih ke Waalaikumsalam. Pak Budiman, Ya. Dr. Budiman yang telah memaparkan beberapa pemaparan dengan bagus. Pertanyaan ataupun yang jadi permasalahan saya begini Pak. Kadang kalau saya pribadi ya, pada saat melaksanakan puasa Ramadan oke, nggak masalah. Cuman pasca Ramadannya ini, di mana kita pada saat Lebaran banyak sekali makanan-makanan yang menggoda nih Pak. Nah ini, tapi kan sekarang sudah ada misalkan obat, misalkan untuk mengurangi atau mencegah efek dari makanan itu. Kira-kira bagaimana menurut pendapat dokter? Misalkan saya minum obat asam urat dulu sebelum saya memakan makanan yang bisa mengakibatkan asam urat saya tinggi. Nah itu saya mohon penjelasannya dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Trimul. Terus barangkali satu lagi Pak, silakan dari Bapak yang lain. Saya Pak. Assalamualaikum. Pak Cucu. Iya, Pak Cucu Yuyanto, Pak. Pak Cucu dulu Pak. Pak Cucu dulu Pak. Silakan Pak Cucu. Saya bertanya begini Pak. Saya tuh kalau puasa itu di lambung Pak. Sakitnya tuh suka di lambung. Saya makan pengencer darah Pak. Nah itu gimana Pak? Supaya lancar puasanya Pak. Begitu Pak. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dokter, dijawab dokter. Baik Pak Nyaman. Pak Tri tadi bertanya kalau Lebaran itu kan ya kita memang ngerasa Lebaran makanan ada semua ya Pak. Jadi kadang-kadang kita yang jalan ke rumah saudara atau kita pagi sudah sarapan nih, ada lontong, ada ketupat Lebaran gitu ya, ada makanan yang kambing mungkin, ayam atau rendang gitu ya. Itu kita sudah makan. Nanti kita datang lagi ke rumah saudara kita makan lagi gitu ya. Bahkan ada beberapa orang yang sampai akhirnya makan siangnya dia atau makan dia pergi ke restoran karena udah bosan makan makanan yang itu aja gitu. Tapi intinya gini Pak, sejauh Bapak makannya dalam kapasitas yang cukup gitu ya, tidak berlebihan, saya rasa nggak masalah gitu kan. Permasalahannya adalah kalau kita makannya berlebihan nih gitu, begitu udah makan pagi belum nyampe jam makan siang kita udah makan lagi, misalnya jam 9 udah makan lagi, terus kemudian karena dilihat masih banyak makan lagi, atau nanti ada kue-kue ya pada saat Lebaran itu kan kue-kue juga banyak. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga harus tahu bahwa kue-kue itu juga kandungan karbohidratnya tinggi, jadi nanti trigliseridnya juga jadi tambah tinggi tuh. Jangan lupa juga ada kacang. Kacang itu juga bisa menyebabkan asam uratnya tinggi, naik gitu ya. Kadang kacang itu kalau dimakan sambil nonton itu bisa 1 flash sampai satu filmnya habis. Jadi mesti kita jaga ya Pak, kita jaga. Karena siapa lagi yang bisa menjaga kesehatan kita kecuali diri kita sendiri.
gitu ya. Jadi nggak ada orang lain Pak gitu. Saya sebagai dokter hanya ngasih masukan saja gitu. Tetap saja di dalam diri kita itu yang menjaga kesehatan itu kembali lagi ke diri kita. Jadi kalau menurut saya untuk Pak Tri sebaiknya ya pada saat Lebaran itu ya dijaga, obat tetap diminum tentu ya, obatnya tetap diminum, gitu ya. Sejauh Bapak masih makan dalam kapasitas yang cukup, saya rasa nggak akan ada masalah. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Tri. Saya Pak. Kemudian Assalamualaikum. Pak Cucu belum. Pak Cucu Pak. Ya, Pak Cucu. Saya jawab Pak Cucu ya. Pak Cucu tadi bertanya apa tadi ya? Kalau nggak salah sakit lambung Pak. Sakit mah ya, punya sakit lambung ya. Pengencer darah. Nah, kita jangankan Pak Cucu usia berapa sekarang kalau boleh tahu Pak? 62 Pak, 62. 62 ya Pak. Jadi sekarang itu Pak, anak-anak umur ya masih 6 tahun, 10 tahun gitu ya. Itu udah banyak yang mengalami gangguan pencernaan gitu ya. Jadi kadang-kadang karena memang kan anak-anak sekolah sekarang stresornya tinggi gitu ya. Bangunnya pagi, sekolah PR-nya banyak, kemudian nggak tahu mungkin kalau zaman dulu kita sekolah itu kan seperti Ki Hajar Dewantoro yang lakukan, jadi taman siswa. Jadi kita sekolah itu dulu girang gitu. Kalau sekarang ini kita sekolah itu kayaknya sampai saya ayahnya juga jadi ikut stres karena harus ngerjain PR-PR yang diberikan sama guru-gurunya gitu ya. Jadi saya sering menemukan anak kecil sudah kena gangguan lambung. Nah, apalagi usia Pak Cucu yang sudah 60 lebih tadi ya. Jadi tentu gangguan lambung tidak bisa kita hindari. Apalagi Pak Cucu juga konsumsi obat-obat pengencer darah. Obat-obat pengencer darah salah satu efek sampingnya adalah menyebabkan terjadi perdarahan mikro. Jadi perdarahan kecil di setiap permukaan lambungnya. Tentu kalau saya Pak, saya biasanya mensiasatinya dengan setiap saya sahur saya makan obat mah, gitu ya. Jadi bisa obat mah itu kan ada dua Pak, ada golongan PPI, lansoprazol atau omeprazol atau pantozol ya. Itu bisa kita makan setiap sahur. Ditambah lagi dengan antasida. Antasida itu seperti obat mah ya, Promah, Milanta gitu ya. Terus kalau untuk mengurangi nyerinya bisa kita makan juga golongan paracetamol. Misalnya Panadol biru, Sanol gitu ya. Itu setiap sahur kita makan itu selama 1 minggu, di awal puasa. Nanti 1 minggu berikutnya kita bisa lepas. Nanti minggu ketiga kita gunakan lagi. Mudah-mudahan dengan begitu sistem lambung kita bisa terjaga. Tapi kalau cerita dari Pak Cucu minum obat pengencer darah itu juga terus-menerus, saya rasa kita minum terus-menerus juga nggak ada masalah gitu obat mah selama bulan Ramadan itu. Siap, dokter. Mudah-mudahan bisa dijawab Pak Cucu. Terima kasih dokter. Sama-sama Pak Cucu, insya Allah mudah-mudahan rasanya bisa kasih dokter Pak Cucu. Monggo untuk yang lain. Pak. Saya assalamualaikum. Dengan Pak siapa Pak? Anis. Pak Anis. Iya. Yang saya mau tanyakan mengenai ini Pak, konsumsi air per hari Pak ya. Kan di situ tertulis antara 1 sampai 2 liter. Sedangkan katanya kebutuhan air itu kebutuhan air itu tergantung dari sangat tergantung dengan berat badan. Jadi semakin berat, semakin banyak kebutuhannya gitu katanya. Saya pernah baca artikel seperti itu. Pertanyaan saya, apakah ada satu rumusan mengenai berapa untuk normal itu untuk berat badan yang berapa dengan tinggi badan yang berapa yang dianggap normal, kemudian kelebihan dari itu berapa persen yang harus dikonsumsi airnya gitu loh. Ada rumusannya apa enggak gitu, supaya bisa tepat kita mengkonsumsi air sesuai dengan berat badan kita. Ya. Cukup Pak. Udah. Selanjutnya silakan barangkali. Iya Pak. Ibu Pak siapa? Ibu siapa? Ubay. Dengan Ibu siapa Bu? Ubay. Ibu Bay, silakan. Ya. Oke. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini ngedengarinya sambil kegiatan dapur.
Hati-hati Eh, gosong. ada yang ingin saya tanyakan, Pak Dokter. Jadi ada di antara kita itu kalau saat puasa itu sering meludah. Nah, itu karena apa ya, Dok? Solusinya bagaimana itu? Terima kasih, Pak. Oke. Mungkin satu lagi Pak, silakan. 3 sekalian. Ada lagi? Bapak-bapak, Ibu, cukup? Silakan dokter. Dua dulu dokter. Dari Bu Ani sama dari Bu Bay. Dari Pak Anies sama Bu Bay. Silakan dokter. Ya, saya jawab yang Pak Anies dulu ya. Silakan. Ya silakan. Ya, baik Pak Anies, tadi saya sudah sampaikan juga memang kebutuhan cairan itu kan kebutuhan cairan rata-rata ya. Kebutuhan cairan rata-rata artinya kita ngambil secara umum. Tapi tentu ada perhitungan-perhitungan yang lebih detail lagi gitu ya, seperti di International Marathon Medical Directors Association itu. Kenapa ini ada gangguan ya? Biasanya kita bisa gunakan dengan rumus 0,03 liter kali kilogram berat badan gitu ya. Misalnya berat badan kita 50 kilo lah ya, misalnya. Itu 0,03 itu kali 50, sehari itu kita butuh 1,5 liter itu kalau dihitung gitu ya. Jadi kebutuhan itu bisa kita ambil 0,03 liter Pak ya. Per ya. berat badan. Ya, kali per kilo ya. Ya per kilonya. 0,03 liter atau mililiter? Liter. 0,03 liter. Liter kali per kilo berat badan kali ya. berat badan. Oke. Kali berat badan. Oke. 1,5 liter per hari. Saya berat badan saya 82, Pak. Nah, berarti dikali 80, Bapak. Kali 80. Tapi kembali lagi, Pak, itu kita juga lihat nanti kalau 80 ya. 80 sekitar 2,4 liter ya, Pak. 82, Pak. 82. 82. Ya, lebih kurang lah ya, 2,4 ya. Tapi kembali lagi, Pak, kita lihat komorbiditas kita kan gitu. Ada nggak gangguan fungsi ginjalnya gitu ya? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya? Ginjalnya ada oke, bagus. Problem jantung misalnya, ada pembesaran jantung misalnya, itu juga mempengaruhi kecukupan air kita. Jadi itu hitungan secara umum ya, hitungan secara orang yang normal gitu ya. Iya. Tuh. Jadi memang Pak. terbatas pada komorbiditas juga. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Anies. Baik, terima kasih Pak Tobing ya. Terus kemudian tadi pertanyaan Ibu Bay ya? Ibu Bay, Pak. Saya tadi bilang ada apa kalau puasa suka meludah ya gitu ya? Ya. Ya sebetulnya itu bagian dari respon kita kalau mau makan itu kan biasanya kelenjar-kelenjar kita bekerja tuh gitu kan. Jadi pernah ada penelitian Ibu Bay. Ini misalnya, ini mohon maaf, anjing peliharaan gitu. Anjing peliharaan itu diberikan makan dengan bel gitu ya, dengan bel. Dia misalnya jam 8 dibunyikan bel, terus dikasih makan. Terus kemudian jam 12 dibunyikan bel, dikasih makan. Jam 4 sore dibunyikan bel, dikasih makan. Jadi anjing itu air liurnya jadi meningkat tuh pada saat makan. Kemudian satu saat makannya dihilangkan tapi belnya dibunyikan gitu. Belnya dibunyikan, tiba-tiba diperiksa lagi air liurnya lebih banyak gitu. Sama tubuh kita juga begitu. Tubuh kita itu kan mungkin terbiasa baik sarapan pagi misalnya kan air liur keluar membantu proses pencernaan. Siang kita kan makan siang. Nah, itu air liur juga keluar untuk membantu proses pencernaan. Nah, di saat bulan puasa tentu itu kan tidak terjadi, makannya dihambat. Tapi respon air liurnya tetap keluar gitu. Jadi itulah kenapa kita bawaannya ingin meludah aja gitu ya. Mungkin kira-kira seperti itu Bu Bay, dan mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Dok, ada nggak solusinya? Maksudnya biar agak berkurang gitu? Apa dari faktor makanan atau bagaimana gitu? Mungkin bisa diminimalisir ya. Ya tentu itu akan berkurang kalau kita memang terbiasa berpuasa ya gitu. Maksudnya
kalau terus-terusan seperti itu ya karena memang responnya sudah bertahun-tahun ada di tubuh kita, Bu. Gitu ya. Jadi kalau kita kurangi dengan minum air putih yang banyak juga nanti resikonya dehidrasi kalau kita kurangin misalnya. Tapi kalau paling tidak jangan terlalu berlebihan minum airnya, jadi supaya produksi air liurnya juga tidak terlampau banyak kan gitu. Karena air liur itu salah satu proses tubuh kita untuk mencerna makanan. Jadi kiatnya mungkin kurangi kalau memang minumnya terlalu banyak, kurangi air minumnya, kemudian jaga higien sanitasi mulutnya juga, sikat gigi gitu ya, supaya keasaman mulutnya juga berkurang gitu. Baik Dok, sudah sangat paham. Ya, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih. Terima kasih, baik. Barangkali masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Boleh Pak, mau tanya Pak. Siapa Bu Eni? Bu Eni. Bu Eni ya Pak. Katakan Bu Eni. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, makasih. Bagus sekali sih ininya. Sayang sekali ya kalau teman-teman yang nggak bisa ikut. Pertanyaan saya satu nih Dok. Kebiasaan makan yogurt itu ya. Saya kan ini terbiasa makan yogurt karena apa? Ikutin saudara gitu. Ternyata karena saya punya sedikit gangguan mah gitu kan. Nah, saya makan setelah makan. Kenapa tidak apa-apa gitu. Sama omega 3 fish oil, apakah itu bagus untuk usia saya Dok 60 tahun? Apalagi nanti mau puasa gitu. Saya khawatirnya ya itu lambung saya kena. Selama ini sih ya belum gitu. Itu aja sih Dok. Makasih. Bu, ini masih ada satu lagi? Cukup dong. Kalau enggak lah saya Dokter. Saya juga punya keluhan barangkali nanti kalian dijawab. Ya. Saya ini kalau malam Dok sering pipis ya minimal 4 kali Dok. Apakah itu normal? Sedangkan minum saya anggap sangat normal-normal saja menurut saya, tetapi dari pola setiap hampir 1 jam itu mesti ke kamar mandi untuk buang air kecil. Terima kasih Dok. Dan saya juga punya darah tinggi. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan sama dokter. Terima kasih. Ini naik kencing Dok. Silakan Dok. Silakan Dok. Baik, saya jawab pertanyaan Ibu Eni saat ini dulu ya. Tadi Bu Eni bercerita bahwa konsumsi yogurt ya, itu kan yogurt itu ada kuman yang berasal dari luar yang memang dibutuhkan sama tubuh kita, sistem pencernaan kita. Jadi kalau pada orang normal itu ada probiotik, jadi kuman yang memang dibutuhkan di tubuh kita untuk membantu proses pencernaan. Pada orang-orang tua, kuman probiotik itu mulai menurun, gitu ya. Jadi fungsi pencernaan itu kadang-kadang terganggu. Nah, kita menggunakan yogurt itu fungsinya mensuplai bakteri-bakteri yang memang dibutuhkan tadi supaya proses pencernaannya lebih baik. Kemudian tadi penggunaan asam amino omega 3 6 9 ya. Nah, itu juga fish oil ya, fish oil. Fish oil itu biasanya kan kandungannya omega 3 6 9 ya. Jadi omega 3 6 9 itu memang asam amino yang dibutuhkan sama tubuh kita tapi tidak dihasilkan sama tubuh kita. Jadi kita memang memerlukan zat tersebut dari luar. Jadi kalau Ibu mengkonsumsi seperti itu, tentu itu baik buat Ibu. Cuma tetap saja ada efek samping kan. Bisa saja karena kan asam amino itu ya namanya asam gitu. Yogurt juga bersifat asam. Bisa saja itu menyebabkan terjadi iritasi di lambung. Tapi kalaupun memang bisa muncul seperti itu, saya rasa mungkin frekuensi minumnya aja nggak usah tiap hari ya, bisa dikurangin misalnya gitu ya, Dok. Dikurangin aja ya, Dok. Betul, seminggu 2 sampai 3 kali gitu ya. Bisa nggak setiap hari gitu ya. Jadi kalau
Ibu khawatir kalau setiap hari bisa menyebabkan gangguan pencernaan, ya bisa kita jarangkan, boleh gitu ya. Kemudian juga apa namanya, minumnya mungkin jumlahnya jangan terlalu banyak gitu ya. Jadi supaya kebutuhannya tetap tercukupi, dan apa namanya, nggak sampai di stop sama sekali gitu kan. Kalau memang timbul pun ibu bisa makan obat mah, gitu ya. Artinya segera atasi dengan obat-obat lambung gitu. Saya rasa seperti itu, Bu. Ya, makasih dok. Ya. Kemudian pertanyaan Pak Nyaman tadi, setiap malam ya hampir 4 kali Ya, buang air 4 kecil. kalian. Biasanya kan ini ada beberapa kemungkinan ya Pak, ada beberapa kemungkinan. Pertama, biasa terjadi pada penderita diabetes, gitu ya. Apakah Pak Nyaman punya penyakit diabetes, gitu ya? Nggak ada, dok. Alhamdulillah Ada ya. tidak ada, dok. Oke, alhamdulillah. Kemudian bisa juga ada infeksi saluran kencing. Nah, biasanya kalau infeksi saluran kencing itu sifatnya nggak terus-menerus ya, dia hanya pada saat tertentu aja dia muncul. Gitu. Misalnya, dok saya baru 2-3 hari ini kencing malam tuh sering gitu. Nah itu biasanya infeksi saluran kencing. Atau infeksi saluran kencingnya disebabkan oleh batu, itu juga bisa. Kemudian yang paling sering itu tadi yang saya bilang 50% dari orang lansia itu mengalami BPH atau pembesaran prostat. Itu juga kemungkinan besar sehingga residu yang Bapak punya itu lebih besar. Jadi harusnya Bapak nunggu 500 cc dulu refleksnya baru ada. Nah ini karena setiap gini Pak, jadi setiap satu cc urin itu dalam 1 jam itu berkaitan dengan berat badannya. Misalnya berat badan Bapak tadi 60 kg. Dalam 1 jam itu ada Saya 60 cc. hampir 70, dok. 70 ya misalnya. Jadi dalam 1 jam itu ada 70 cc yang bertambah. Misalnya Bapak karena misalnya ya karena ada pembesaran prostat. Nah tentu Bapak minum 2 gelas saja itu sudah bisa bertambah 120 cc. Seandainya residu Bapak pada saat itu karena BPH itu ada 300 cc, tentu refleks kencingnya jadi lebih sering gitu. Jadi kalau saran saya sebaiknya Pak Nyaman diperiksakan dulu ke dokter, biasanya urologi ya kalau untuk namanya penyakit prostat itu. Nanti di sana dipastikan apakah memang ada gangguan atau tidak. Gitu, Pak. Mudah-mudahan menjawab Pak Nyaman. Terima kasih. Amin. Terima kasih dokter. Oke, sudah barangkali udah 6 pertanyaan, baru nggak ada pertanyaan lagi karena semua sekarang waktu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ke barangkali pengen ketahuan kita mengenai diri kita. Kami berdoa mudah-mudahan kita dalam menjalankan puasa nanti seperti apa yang dijelaskan dokter mau Pak Arifin kita lakukan karena kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya robbal alamin. Terakhir saya nggak bisa pantun dok, saya terima kasih aja. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Edi kembali untuk melanjutkan acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nyaman telah membantu kami dan juga dokter terima kasih presentasi dan question and answer-nya. Mudah-mudahan cukup membantu kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dan nanti pada akhir acara akan kami kirimkan materi yang telah kami terima atau telah kami tayangkan pada kesempatan ini. Baik, sebagaimana pesan dokter tadi, ambil mesin untuk membabat rumput di halaman yang sudah tinggi. Jika ingin sehat dan kuat, harus makan makanan yang bergizi. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, kehadirannya sejak dari pagi hingga siang hari ini. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu kembali. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin saya tutup Bapak dan Ibu sekalian.